sakit santai disabit madokol do marhabu uloha sian parloni amang nakina hulungan tum sautik dihaminaro tertanda maon nonggodan mahaminaro. Jadi sautik mah diizinkan mahami kami yang doa amang dayunan ibu kami mah secara katolik ibu mate serta mate keluarga. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau sumber kehidupan kami, mulai dari Tuhan berasal daripada-Mu, dan itulah yang kami alami sebagai manusia dan sakit bersama Bapa yang kami sebagai besar tidak luput dari kebesaran maka kami mengharuskan agar semua apa yang kami harapkan dalam ini ya Tuhan Bapa yang Maha Baik yang memberkati juga bagi segenap keluarga yang dilakukan oleh Bapa Mahkota dan Tuhan memperoleh penghiburan yang berasal daripada-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oleh Tuhan, amin. Kami perwakilan dari Rumah Sakit Elizabeth mengucapkan bersama kepada keluarga masyarakat kejadian ini. Seperti kita semua orang percaya, saya akan mengutip next dari Alkitab Efesus 116 ayat 5. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang. Dari mereka itu kita yakini dan percaya memang secara tubuh kita sudah berpisah dari Bapa ini, tapi kita imani, kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita akan bertemu. Kami hanya dapat kesempatan itu untuk keluar dan ditinggalkan semua apapun yang menjadi tantangan masalah ini. Kita hanya melalui doa aja yang dapat kita kerjakan. Sekian dan terima kasih. Ini kami akan mengadakan ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Herman Mustafa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pada saat ini, agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ibadah kami dari awal hingga akhir kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Kita akan layak. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah
habiskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini dapat terjadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang, jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Umat Tuhan, dengarlah nas pembimbing dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 sampai ke-18. Kita akan membacanya bergantian menurut pembacaan Mazmur. Manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi dia, Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita menyatukan hati, mari kita menyatukan pikiran, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, di siang hari ini kami bersama-sama mau turut menyatakan empati dan sukacita kami bagi keluarga Bapak Herwan Mustafa. Dan di dalam ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian isi firman-Nya. Berkatilah agar apa yang kami baca dan kami renungkan ini dapat menjadi benih yang tumbuh di hati kami, menguatkan kami terutama di dalam masa-masa duka-cita ini. Berfirmanlah sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai ke 11.
Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pengkhotbah 3 ayat 1-11 yang menyatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, dalam kitab Pengkhotbah, penulis mencoba merenungkan realita kehidupan. Dia mengumpulkan pengalaman-pengalaman hidup yang kemudian dia tuliskan di dalam kitab ini. Pengkhotbah menyadari dan mengetahui bahwa kehidupan itu tidaklah selalu manis. Ada pahit, ada asin, ada asam di dalam kehidupan yang semuanya berkait kelindan. Hal tersebutlah yang mau coba dipertegas oleh pengkhotbah di dalam bacaan kita. Pasal 3 membawa kita pada yang namanya dualisme makna. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, sebagaimana ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menangis, sebagaimana ada waktu untuk bersukacita. Dari situ kita melihat bahwa wajar bila kita menanggapi duka cita, perasaan berduka dengan kesedihan. Namun tulisan pengkhotbah ini mau menekankan bahwa jangan sampai kita terlarut dan terbawa oleh perasaan duka dan sedih tersebut. Jangan biarkan perasaan sedih dan duka cita tetap diam di hati kita ketika nantinya perasaan duka itu berlalu, ketika waktu berduka itu sudah berlalu. Mungkin itu yang dituliskannya, tapi dalam realitanya tidak semudah dikatakan. Kita memang sama-sama tahu untuk segala sesuatu ada waktunya. Sering pula karena kita sudah terlalu sering mendengar perkataan bahwa segala sesuatu ada waktunya, kita jadi menggampangkan perasaan sedih dan perasaan duka itu, terutama ketika hal itu dialami oleh orang lain. Mungkin kita sering mendengar
lebay. Semua juga pernah begitu kok. Alah, kamu mending cuma begitu saja. Kalau saya dulu dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu sekalian, mengetahui dan merasakan sendiri adalah dua hal yang berbeda. Kita mengetahui bahwa orang akan pergi dan datang dalam kehidupan kita. Namun ketika hal itu tiba, perasaannya begitu sulit gitu untuk kita jalani. Mungkin ada rencana-rencana yang gagal kita laksanakan oleh karena orang yang mau kita ajak ini terlebih dahulu meninggalkan kita, ataupun ada rasa penyesalan karena mungkin kita belum memberikan yang terbaik kepada orang tersebut, atau kita belum menerima banyak hal dari orang tersebut. Dan sebagaimana kata pengkhotbah, perlu ada waktu untuk kita memproses perasaan tersebut. Maka bagi keluarga dan jemaat Tuhan di tempat ini, hadapilah perasaan duka tersebut. Rasakan dan alamilah perasaan itu. Jangan menghindarinya dan jangan pula menutupinya. Jangan berkata, ya sudah, nanti ini berlalu. Sudah ditahan-tahan saja. Ya sudah, mau gimana lagi. Betul, memang perkataan itu ada betulnya. Namun yang namanya perasaan perlu waktu untuk memprosesnya. Dan untuk memproses hal tersebut, tiap orang punya waktunya masing-masing, punya masanya masing-masing. Entah itu sehari, sebulan, setahun, atau bertahun-tahun, perlu ada waktu untuk kita memproses perasaan tersebut. Namun, kembali lagi, jangan sampai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita merasakan, mengalami, dan memproses perasaan tersebut membuat kita larut dalam kedukaan terus-menerus. Karena kembali lagi, untuk berduka ada waktunya, dan akan tiba juga saatnya waktu berduka itu berlalu. Maka berdukalah dengan keyakinan bahwa segala waktu yang kita terima adalah pemberian Allah. Dan yakinlah bahwa apa yang kita alami, bahwa apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita untuk kita rasakan ada semata-mata demi tujuan yang baik, tujuan yang telah ditetapkan Allah bagi hidup kita. Pun bagi kita, saya dan jemaat sekalian yang hadir, hadirlah dengan sepenuh hati dan hadirlah dengan ketulusan. Bukan hanya kita hadir untuk berkumpul ataupun menyatakan hormat pada yang telah tiada, tapi hadirlah dengan niatan untuk membawa penghiburan bagi yang ditinggalkan. Hadirlah dengan semangat, dengan sepenuh hati, namun bukan hadir untuk memaksa keluarga untuk buru-buru meninggalkan perasaan berduka. Hadirlah dengan semangat bahwa
kita sekalian ini diringankan langkahnya oleh Tuhan, dimudahkan jalannya ke tempat ini untuk menemani rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sedang menghadapi dan sedang memproses perasaan berduka. Karena kembali lagi, setiap orang memiliki prosesnya, setiap orang memiliki waktunya untuk berduka, dan setiap orang disertai Tuhan, Sang Pemilik waktu yang Maha mengetahui waktu yang tepat untuk segala sesuatunya. Amin. Iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Benar
Firman Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga almarhum Bapak Herwan Mustafa di tempat ini, juga menyertai jemaat Tuhan di tempat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Darong benan? Ya belum dah darong be? Sama. Sudahlah itu, sudah diikhlaskan ya itu, diikhlaskan ya, diikhlaskan itu. Ulus nih. Ya, diikhlaskan lainnya, diikhlaskannya itu.
Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara-saudara, kita datang berkumpul di tempat ini untuk memakamkan jenazah suami serta saudara terkasih almarhum Herwan Mustafa. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berserah
kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kepadanya suami serta saudara terkasih almarhum Herwan Mustafa. Sekarang kita akan memakamkan jenazahnya. Tanah adalah asal tubuh manusia, dan dari tanah akan kembali menjadi tanah. Namun, kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia akan mengubahkan tubuh yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Abe. Udah. Oke lah. Tutup, Mak. Kami serahkan sama Bapak yang tukang pengubur penggali. Ditutup, Mamang, itu. Biarlah dikerjakan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Dengan dong Mesia yang di sini.
kasih